Pernahkah kamu mendengar istilah UMKM? UMKM atau singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah bukan hanya sekedar usaha kecil yang ada di sekitar kita. Lebih dari itu, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. PP nomor 7 tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mempengaruhi kriteria UMKM sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Adapun kategorinya yaitu usaha mikro, modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan sebesar 1 miliar. Kemudian omset tahunan maksimal 2 miliar. Kemudian untuk usaha kecil, modal usaha tidak termasuk tanah bangunan sebesar 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Omset tahunan antara 2 miliar sampai 15 miliar. Kemudian untuk usaha menengah, modal usaha antara 5 miliar sampai 10 miliar. Omset tahunan 15 miliar sampai 50 miliar. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam PP ini. Menentukan usaha itu harus berdasarkan riset, kebutuhan masyarakat, dan passion yang Anda miliki. Bukan asal-asal ikut-ikutan tren. Lagi tren ini ikut pasar itu, tapi harus berdasarkan riset, kebutuhan pasar, dan juga passion diri Anda. Bukan riset pasar, cari tahu kebutuhan pasar, kemudian siapa yang ada kompetitor di situ. Nah, siapa tahu dengan riset yang sederhana ini menjadi kunci keberhasilan Anda. Selanjutnya, hitung modal dengan realistis. Pisahkan biaya produksi, operasional, dan pemasaran. Lakukan dalam skala kecil. Uji 10-20 produk sebelum melakukan produksi massal. Setelah melakukan penghitungan modal yang realistis, kita bisa melanjutkan rencana usaha kita. Untuk memulai rencana usaha yang akan kita jalankan, kita perlu menentukan deskripsi produk, target pasar, strategi pemasaran, estimasi biaya dan pendapatan, serta melakukan operasional jadwal yang akan kita lakukan. Pisahkan uang pribadi dan usaha, catat semua transaksi, dan buat alokasi dana untuk operasional, promosi, serta cadangan. Daftarkan usaha Anda melalui OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Legalitas memperkuat kredibilitas, dan kemudahan untuk akses pembiayaan maupun kemitraan. Nah, jadi Sobat UMKM, Anda jangan merasa kecil. Karena apa? Karena memang UMKM ini adalah penggerak ekonomi rakyat. Jadi, ibaratnya seperti halnya pelaku usaha yang besar berawal dari usaha yang kecil. Dari rumah, dari gudang, dari garasi, sehingga memiliki toko sangat besar. Jika saat ini Sobat UMKM masih memiliki tantangan ataupun kendala-kendala baik itu terkait pemasaran, legalitas usaha, kemudian pembiayaan, ataupun kemasan, silakan datang ke Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur maupun PUT KUMKM Kabupaten Cianjur. Untuk apa? Untuk mendapatkan layanan konsultasi yang dilaksanakan di Dinas ataupun di PUT KUMKM. Jangan lupa, silakan datang karena di sana kita akan belajar, kita akan berbagi ilmu, kita akan bagaimana caranya mengatasi kendala-kendala ataupun masalah yang dihadapi oleh Sobat UMKM. Yuk, sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Salam UMKM karena kita UMKM.